Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Eka Bercerita, kanal yang menghadirkan kisah nyata dan peristiwa menarik dari berbagai penjuru negeri, disampaikan dengan gaya tutur yang mendalam dan penuh kehati-hatian. Pada episode kali ini, kita akan menelusuri sebuah kejadian yang membuat kota Solo terhenyak. Mari kita mulai ceritanya. Solo digemparkan oleh sebuah kejadian yang mengejutkan. Seorang wanita muda diduga terlibat dalam peristiwa tragis yang terjadi di rumah neneknya sendiri. Temuan awal di dapur membuat warga sekitar tak menyangka, hingga kasus ini langsung menjadi sorotan luas. Pagi itu, kawasan permukiman padat di pinggiran Solo tampak seperti biasa. Suara penjual sayur lewat, aroma masakan dari dapur-dapur warga, hingga obrolan ringan para ibu yang sedang menyapu halaman. Namun suasana berubah saat beberapa warga menyadari sesuatu yang tak biasa dari rumah seorang nenek bernama Surati. Wanita sepuh yang selama ini dikenal ramah dan aktif berbaur dengan tetangga. Rumah yang biasanya sudah beraktivitas sejak subuh mendadak sepi. Tidak ada suara piring, tidak ada suara radio jadul yang biasanya dinyalakan untuk menemani sang nenek memasak. Bahkan pagar kecil di depannya tampak masih terkunci dari luar, padahal biasanya selalu terbuka selebar telapak tangan. Kecurigaan mulai muncul ketika salah satu tetangga, Bu Rasti, melihat asap tipis mengepul dari arah dapur rumah tersebut. Asap itu tidak menandakan kebakaran, tetapi seolah berasal dari aktivitas memasak yang tidak wajar. Ia memanggil nama sang nenek beberapa kali, namun tak ada jawaban. Panggilan itu makin membuat warga sekitar berdatangan. Dua pemuda kampung yang kebetulan lewat mencoba mengintip dari celah jendela dapur, dan mereka mendapati dapur itu dalam keadaan berantakan. Panci masih di atas kompor, namun tak ada orang yang terlihat. Biasanya Mbah Surati sudah keluar jam segini. Kok aneh, rumahnya sepi sekali, ujar salah satu warga yang mulai gelisah. Ketegangan meningkat ketika seorang tetangga melihat sosok wanita muda berdiri termenung di sudut dapur. Ia tidak terlihat sedang memasak atau membersihkan rumah, tetapi justru seakan kebingungan, atau mungkin kelelahan. Wajahnya sulit dibaca dari kejauhan, namun ekspresinya tidak menunjukkan ketenangan. Beberapa warga mengenali wanita itu sebagai Lia, cucu Mbah Surati yang baru beberapa minggu menetap sementara di rumah sang nenek. Lia dikenal pendiam, jarang keluar rumah, dan lebih sering menutup diri dari lingkungan sekitar. Namun tidak ada yang menyangka bahwa kehadirannya pada pagi itu akan memicu kehebohan besar. Para warga yang awalnya hanya ingin memastikan kondisi sang nenek, mulai menduga ada sesuatu yang tidak beres. Mereka mencoba membuka pintu dapur namun terkunci dari dalam. Salah satu pemuda memanggil Lia dari luar, meminta kepastian apakah semuanya baik-baik saja. Namun yang terdengar hanyalah suara langkah pelan, lalu sunyi kembali. Situasi yang semakin janggal membuat salah satu warga akhirnya menghubungi pihak keamanan lingkungan. Tak butuh waktu lama, Ketua RT dan beberapa anggota keamanan datang untuk memastikan situasi. Ketua RT kemudian meminta izin secara keras namun halus untuk membuka pintu. Dalam beberapa detik yang terasa panjang, suara kunci terdengar dari dalam. Lia akhirnya muncul di hadapan mereka, dengan tatapan kosong, seperti seseorang yang baru saja melewati tekanan berat. Ia hanya mengatakan lirih, "Masuk saja," tanpa menjelaskan apapun. Ketika pintu dapur terbuka, suasana di dalam rumah langsung membuat beberapa warga terpaku. Tidak ada tanda keberadaan Mbah Surati sama sekali. Dapur terlihat kacau, seakan ada aktivitas yang terputus di tengah jalan. Aroma makanan tercium samar, namun bukan aroma masakan yang biasa dibuat sang nenek setiap pagi. Sementara itu, di ruang depan, beberapa perabot tampak bergeser dari posisinya. Keseluruhan rumah memberikan kesan telah terjadi sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh pandangan sekilas. Para warga mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar rumah kosong atau nenek yang sedang pergi. Ada sesuatu yang membuat mereka menahan napas. Salah satu warga bahkan berbisik bahwa ia mendengar suara lirih semalaman, namun menganggapnya hanya suara televisi. Pihak keamanan kemudian meminta Lia duduk dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun jawaban wanita muda itu tidak jelas. "Semalam, saya hanya ingin menenangkan diri," ucapnya sambil menatap lantai. Kalimat pendek yang tidak memberikan jawaban justru memperdalam misteri. Ketua RT akhirnya memutuskan untuk memanggil pihak kepolisian, mengingat keadaan rumah yang terlalu janggal untuk dibiarkan begitu saja.
Tak lama kemudian, polisi datang membawa garis pembatas dan mulai memeriksa sudut demi sudut rumah itu. Warga yang sejak tadi berkumpul terus berbisik, mencoba menebak-nebak apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik pintu rumah mungil tersebut. Beberapa ibu tampak memegang dada, tidak menyangka rumah yang selama ini hangat dan damai bisa berubah menjadi pusat perhatian seluruh kampung. Kehadiran polisi semakin menguatkan bahwa peristiwa ini bukan kejadian biasa. Dalam sorotan mata warga, aparat mulai menanyakan keberadaan Mbah Surati. Tetapi Lia hanya menutup wajahnya, seakan menyimpan sesuatu yang tidak mampu ia ungkapkan. Keluarga terdekat yang mendengar kabar itu segera berdatangan. Mereka terkejut melihat kondisi rumah dan ekspresi Lia yang tampak linglung. Bagi sebagian kerabat, Lia memang pernah mengalami tekanan psikologis akibat masalah keluarga, tapi tak ada yang menduga pagi itu akan berakhir dengan situasi yang begitu rumit. Dan di tengah suasana tegang itulah, polisi menemukan petunjuk pertama yang membuat seluruh pihak yakin bahwa peristiwa ini jauh lebih besar dari dugaan awal. Temuan itu berada di area dapur, tersembunyi di balik peralatan memasak, dan menjadi titik awal sebuah kasus yang akan mengguncang warga Solo selama berhari-hari. Setibanya polisi di lokasi, pemeriksaan awal langsung difokuskan kepada satu-satunya orang yang berada di dalam rumah, Lia, cucu kandung Mbah Surati. Wanita muda berusia sekitar 23 tahun itu duduk di kursi ruang tamu dengan wajah pucat dan tatapan yang tidak tertuju pada siapapun. Gerak-geriknya lambat, seperti seseorang yang sedang berusaha memahami apa yang baru saja terjadi di sekelilingnya. Para petugas melihatnya dengan penuh kehati-hatian, mengetahui bahwa dialah satu-satunya kunci untuk membuka misteri hilangnya sang nenek. Beberapa warga memberi keterangan tambahan kepada polisi. Mereka menjelaskan bahwa Lia baru menetap di rumah neneknya sekitar 3 minggu. Kedatangannya sebenarnya mengejutkan bagi sebagian tetangga, karena Lia sebelumnya tinggal di luar kota bersama orang tuanya. Namun kabar yang beredar mengatakan bahwa ia pulang ke Solo untuk mencari ketenangan setelah mengalami tekanan batin akibat hubungan keluarga yang tidak harmonis. Awalnya kami pikir dia cuma butuh waktu untuk nenangin diri. Baknya itu pendiam, tapi nggak pernah bikin masalah, ucap Bu Rasti, yang selama ini paling dekat dengan rumah Mbah Surati. Seorang tetangga lain yang lebih tua mengingat bahwa Lia tampak sering duduk sendirian di teras pada sore hari. Sesekali menangis pelan tanpa diketahui apa sebabnya. Mbah Surati, sebagai nenek yang dikenal lembut dan penyayang, justru terlihat berusaha menemani cucunya melewati masa-masa sulit itu. Sering terdengar percakapan halus di dalam rumah, seakan sang nenek tengah menenangkan cucu yang sedang rapuh. Mbah Surati itu orangnya sabar. Ke siapa saja baik. Waktu cucunya datang, beliau malah kayak lebih semangat. Pengen bantu, ujar tetangga lainnya. Namun hubungan yang tampak tenang itu ternyata menyimpan dinamika yang tidak diketahui banyak orang. Salah satu keluarga jauh yang datang setelah mendengar kabar, memberi kesaksian mengejutkan. Ia mengatakan bahwa Lia pernah mengalami tekanan mental cukup berat akibat konflik keluarga yang rumit. Hubungannya dengan ibu kandung kerap memanas, dan ia lebih dekat dengan ayahnya yang bekerja di luar kota. Namun setelah perpisahan orang tuanya, Lia sempat kehilangan arah dan beberapa kali berpindah tempat tinggal. Anaknya itu sensitif, gampang stres kalau ada masalah. Jadi waktu dia pulang ke rumah Mbah Surati, kami semua cuma berharap dia bisa lebih tenang. Jelas kerabat tersebut. Polisi kemudian mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan awal kepada Lia. Namun jawabannya tidak runut, sering terhenti di tengah kalimat, dan beberapa kali ia tampak gemetar tanpa sebab. Ketika petugas menanyakan keberadaan Mbah Surati, Lia hanya menatap kosong dan berkata, "Beliau sedang istirahat." Kalimat pendek yang tidak menjelaskan apapun itu justru membuat suasana semakin mencekam. Petugas yang melakukan pemeriksaan psikologis awal mencatat bahwa Lia tampaknya berada dalam kondisi mental yang tidak stabil. Penyelidikan kemudian diperdalam ke beberapa ruangan di rumah tersebut. Di kamar Mbah Surati, polisi menemukan beberapa barang yang tertata rapi seperti biasa. Bed cover lipatannya masih sama, kacamata membaca masih di meja kecil, dan sandal jepit nenek itu terletak tepat di samping ranjang. Tidak ada tanda-tanda sang nenek meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa atau pergi jauh. Hal ini membuat polisi semakin yakin bahwa Mbah Surati tidak mungkin keluar tanpa meninggalkan pesan, mengingat ia selalu mengabari tetangga jika hendak pergi. Sementara itu,
polisi juga menemukan sesuatu yang ganjil mengenai Lia. Beberapa catatan pribadi yang ditemukan di kamarnya menunjukkan adanya perubahan emosional drastis dalam beberapa minggu terakhir. Ada tulisan yang tampak seperti curahan hati, berisi kalimat-kalimat tentang rasa takut, tertekan, dan kehilangan kendali. Di antara tulisan-tulisan itu, terdapat pula beberapa catatan yang menyebutkan perasaan bersalah dan ketakutan akan mengecewakan sang nenek. Catatan ini membuat penyidik bertanya-tanya, apakah Lia sedang menghadapi pergulatan batin besar sebelum kejadian ini berlangsung? Hubungan antara Lia dan Mbah Surati juga menjadi pokok pembahasan penting. Beberapa tetangga mengatakan bahwa meski Lia jarang keluar, sesekali terdengar percakapan yang sedikit meninggi dari dalam rumah. Tidak ada yang menganggap itu aneh pada awalnya, mengingat setiap keluarga pasti memiliki dinamika sendiri. Namun kini, setelah kejadian mengejutkan itu terjadi, banyak warga mulai menyadari bahwa ada perubahan pada Lia beberapa hari terakhir. Ia terlihat lebih murung, tidak makan teratur, bahkan beberapa kali terlihat berbicara sendiri saat menyiram halaman. Ketika polisi melanjutkan pemeriksaan, Lia beberapa kali meminta waktu untuk menenangkan diri. Tangannya gemetar, dan sesekali ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, seakan sedang menahan rasa takut yang besar. Petugas perempuan yang mendampinginya mencoba menenangkan, namun Lia tetap kesulitan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi malam sebelumnya. Di luar rumah, semakin banyak warga yang berkumpul. Sebagian masih tidak percaya bahwa tragedi besar ini bisa terjadi di tengah lingkungan yang selama ini dikenal damai. Nama Lia mulai menjadi perbincangan, namun banyak yang memilih berhati-hati, mengingat kondisinya tampak jauh dari stabil. Polisi akhirnya mengumumkan bahwa pemeriksaan akan dilanjutkan, dan bahwa Lia menjadi pusat perhatian bukan karena ditetapkan sebagai pelaku, tetapi karena ia adalah satu-satunya saksi yang mengetahui peristiwa itu secara langsung. Dengan semakin banyak bukti dan keterangan yang terkumpul, penyidik meyakini bahwa bab ini baru awal dari misteri panjang yang harus diungkap. Rumah kecil Mbah Surati yang sebelumnya hangat kini berubah menjadi lokasi penuh teka-teki, dan Lia, wanita muda yang tidak banyak bicara, kini menjadi sosok kunci dalam mengungkap apa yang sebenarnya terjadi terhadap sang nenek. Penyelidikan memasuki tahap yang lebih serius ketika polisi mulai mengurai kembali waktu-waktu terakhir sebelum Mbah Surati dinyatakan hilang. Kronologi malam sebelumnya menjadi fokus utama. Warga sekitar yang tinggal berdekatan memberikan keterangan yang berbeda-beda, namun semuanya mengarah pada satu hal. Rumah itu tidak sepenuhnya tenang seperti biasanya. Menurut kesaksian Bu Rasti, tetangga yang rumahnya tepat di belakang dapur Mbah Surati, ia mendengar suara samar sekitar pukul 9 malam. Suara itu tidak terlalu keras, seperti percakapan singkat yang terdengar dari celah angin. Namun yang membuatnya heran, suara sang nenek tidak terdengar jelas. Saya dengar kayak ada suara perempuan muda bicara pelan. Saya kira cuma ngobrol biasa sama Mbah Surati, jadi saya nggak terlalu mikir. Baru pagi harinya nyesel. Kok nggak saya cek lebih teliti? Ujarnya, menyesali keputusannya. Tetangga lain, Pak Roni, yang rumahnya tepat di samping kiri, mengatakan ia sempat melihat lampu dapur menyala hingga larut malam, padahal biasanya Mbah Surati tidur lebih awal. Lampu itu tidak kunjung dimatikan hingga lewat pukul 11. Ia mengaku sempat mendengar suara seperti benda jatuh namun mengira itu suara kucing atau perabot bergeser. Rumah itu memang dekat sawah sedikit, jadi suara macam-macam kadang suka terdengar. Saya nggak kepikiran itu tanda ada apa-apa, kata Pak Roni. Sementara itu, kesaksian yang paling menarik datang dari seorang remaja kampung bernama Bima, yang mengaku melihat Lia keluar rumah seorang diri sekitar pukul 10 malam. Menurutnya, Lia berjalan cepat ke arah sumur belakang rumah dengan membawa sesuatu di tangannya, entah ember atau wadah lain yang tidak jelas terlihat karena gelap. Bima tidak menaruh curiga saat itu, tetapi setelah kejadian pagi tadi, ia merasa perlu memberitahu polisi. Dia kelihatan kayak buru-buru. Terus setelah itu saya nggak lihat Mbah Surati lewat jendela kayak biasanya, ujarnya. Polisi kemudian melakukan pendalaman terhadap detail tersebut dengan memeriksa area sumur belakang. Meskipun tidak ditemukan sesuatu yang mencolok secara fisik, petunjuk ini membuat penyidik semakin yakin bahwa malam sebelumnya terjadi aktivitas yang tidak biasa di sekitar rumah itu. Terutama karena sumur belakang lebih sering dipakai Mbah Surati untuk mencuci sayur pagi hari, bukan digunakan pada malam hari.
Dari sisi internal rumah, beberapa barang tampak berpindah tempat seolah digunakan dengan tergesa-gesa. Gelas yang biasanya tersusun rapi berada di meja makan tanpa alas. Di dekat kompor, ada bekas percikan air yang tidak lazim. Ketika polisi menanyai Lia tentang aktivitasnya malam itu, jawaban yang keluar terdengar tidak konsisten. Kadang ia berkata ia hanya ingin menenangkan diri, namun di lain waktu ia mengatakan ia tidak ingat apapun sejak petang. Polisi mencoba mengaitkan semuanya dalam benang merah yang runtut. Mereka mencatat waktu-waktu penting berdasarkan keterangan warga. Pukul 9 terdengar suara samar, pukul 10 Lia terlihat keluar rumah, dan sekitar pukul 11 lampu dapur masih menyala. Kronologi ini mengindikasikan bahwa malam itu bukan malam biasa bagi kedua penghuni rumah tersebut. Salah satu penyidik yang cukup senior memberikan komentarnya kepada warga. Dalam kasus seperti ini, waktu-waktu kecil yang sering diabaikan justru bisa menjadi kunci. Ia mengarahkan timnya untuk mencari kemungkinan jejak sementara di sekitar rumah, termasuk peralatan dapur, perlengkapan mandi, dan tempat penyimpanan bahan makanan. Semua diperiksa dengan sangat hati-hati. Kecurigaan semakin menguat ketika polisi menemukan sebuah buku catatan kecil di meja ruang tamu, bukan milik Lia, melainkan milik Mbah Surati sendiri. Dalam catatan itu, sang nenek sempat menuliskan kekhawatiran tentang kondisi cucunya. Ada satu kalimat yang membuat penyidik berhenti cukup lama. Lia akhir-akhir ini sering begadang. Kadang bicara sendiri. Saya khawatir ada yang dia pikirkan dalam-dalam. Kalimat sederhana itu seolah menjadi penanda bahwa hubungan mereka mungkin mengalami situasi tegang yang tidak diketahui warga. Dan malam ketika tragedi ini terjadi bisa jadi adalah puncak dari tekanan yang tak lagi mampu ditahan oleh kedua belah pihak. Sebelum bab 3 berakhir, polisi juga menemukan satu fakta baru. Tidak ada tanda-tanda keluar masuk orang lain dari rumah itu sepanjang malam. Hal ini diperkuat oleh keterangan warga bahwa pintu depan tetap terkunci hingga pagi. Artinya, apapun yang terjadi, kemungkinan besar hanya melibatkan 2 orang di dalam rumah tersebut, Lia dan sang nenek. Dengan rangkaian keterangan yang semakin jelas namun tetap penuh misteri, penyidik mulai menyusun gambaran awal. Rumah itu menyimpan kejadian yang berlangsung dalam senyap, berjalan berjam-jam, dan melibatkan pergulatan batin yang tidak lagi mampu dipahami oleh lingkungannya. Sementara itu, Lia masih duduk tenang tetapi linglung, seakan tidak menyadari bahwa setiap detik waktu malam itu kini sedang dikupas satu persatu. Dan disinilah cerita memasuki fase yang lebih gelap. Karena semakin dalam polisi menelusuri kejadian malam itu, semakin terlihat bahwa masalah yang menimpa keluarga kecil ini tidak muncul secara tiba-tiba. Setelah mengumpulkan berbagai keterangan dari warga dan menemukan beberapa petunjuk penting di dalam rumah, polisi memasuki fase penyelidikan yang paling krusial, menggali kemungkinan motif. Sebuah kasus keluarga yang awalnya terlihat sederhana perlahan berubah menjadi teka-teki rumit. Tidak ada tanda perampokan, tidak ada jejak orang ketiga, dan tidak ada bukti bahwa rumah itu dimasuki secara paksa. Semua mengarah pada satu kesimpulan sementara. Peristiwa ini berakar dari hubungan internal antara Lia dan sang nenek. Penyelidik kemudian membuka kembali riwayat hubungan keduanya, terutama dalam beberapa minggu terakhir sejak Lia tinggal bersama Mbah Surati. Seperti yang telah disebutkan oleh banyak tetangga, hubungan mereka sebenarnya hangat, namun juga menyimpan dinamika emosional yang tidak diketahui oleh orang luar. Kerabat dekat mulai memberikan gambaran bahwa Lia tidak datang ke rumah nenek hanya untuk sekadar menenangkan diri, tetapi karena ia sedang berada dalam fase terburuk dalam hidupnya. Keluarganya bercerita bahwa Lia mengalami tekanan psikologis sejak kedua orang tuanya berpisah. Ia sempat tinggal di rumah ibunya, namun sering terjadi perselisihan kecil yang berkembang menjadi ketegangan besar. Hubungan ayah dan ibunya yang semakin menjauh menyebabkan Lia merasa kehilangan tempat yang stabil. Dia anak yang sensitif, gampang terpukul kalau ada masalah, ujar seorang paman dari pihak ayah yang datang ke lokasi kejadian. Kami kira tinggal sama neneknya bisa jadi obat buat hatinya. Namun, catatan yang ditemukan di kamar Lia menunjukkan bahwa kondisi mentalnya mungkin lebih buruk dari perkiraan keluarga. Ada kalimat-kalimat yang mencerminkan keputusasaan, rasa takut mengecewakan orang lain, hingga tekanan batin mendalam yang tidak ia ungkapkan secara langsung kepada siapapun. Catatan itu membuat penyidik bertanya-tanya, apakah Lia merasa terbebani oleh harapan sang nenek?
Atau justru ia merasa neneknya tidak memahami isi hatinya? Selain itu, polisi menemukan beberapa fakta menarik mengenai aktivitas Lia beberapa hari sebelum kejadian. Ia terlihat jarang tidur, berjalan bolak-balik ke dapur di tengah malam, dan beberapa kali menangis sendirian di belakang rumah. Warga awalnya mengira ia hanya mengalami stres biasa, tetapi setelah tragedi terjadi, perilaku itu dianggap sebagai sinyal penting bahwa kondisi emosinya sedang goyah. Motif lain yang diselidiki adalah tekanan ekonomi keluarga. Warga mengatakan bahwa Mbah Surati sempat bercerita bahwa pensiunnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Lia, yang belum bekerja setelah keluar dari kampus beberapa bulan sebelumnya, tampaknya tidak memiliki penghasilan tetap. Polisi mempertimbangkan apakah ada konflik kecil terkait kebutuhan hidup atau masalah keuangan yang memicu suasana tegang di dalam rumah. Namun, teori itu belum cukup kuat. Semua tetangga sepakat bahwa Mbah Surati bukan tipe orang yang mempermasalahkan uang. Ia selalu terlihat ikhlas dan mendahulukan cucunya. Bahkan ia beberapa kali terlihat membelikan Lia makanan atau kebutuhan kecil tanpa ragu. Hal ini membuat penyidik mengarah pada kemungkinan bahwa motifnya bukan materi, melainkan berasal dari tekanan psikologis dan konflik batin yang tak terlihat. Sementara itu, keterangan paling menggelitik datang dari seorang tetangga yang rumahnya paling dekat dengan dapur Mbah Surati. Ia mengaku mendengar suara kecil yang terdengar seperti pertengkaran singkat 2 hari sebelum tragedi terjadi. Suaranya tidak jelas, tetapi salah satu suara terdengar seperti nada marah seorang perempuan muda. Namun ia tidak bisa memastikan apakah itu benar pertengkaran, atau mungkin hanya suara televisi dari dalam rumah. Meski begitu, polisi mencatat keterangan itu sebagai petunjuk penting. Di sisi lain, polisi juga mempertimbangkan adanya kemungkinan tekanan kesehatan mental. Seorang tetangga pernah melihat Lia berdiri di halaman belakang sambil berbicara sendiri. Beberapa kali pula Lia terlihat menghindari kontak mata ketika diajak bicara. Namun karena tidak ada riwayat resmi gangguan tertentu dalam catatan keluarga, penyidik tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Mereka hanya dapat menyimpulkan bahwa kondisi emosional Lia sedang tidak stabil. Sementara penyelidikan berlangsung, Lia sendiri tampak semakin sulit diajak bicara. Ia duduk termenung, sesekali menangis tanpa suara, lalu kembali diam. Polisi wanita yang mendampinginya berusaha menenangkan, tetapi Lia sering terjebak dalam jeda panjang setiap kali ditanya. Beberapa kali ia berkata lirih, "Saya tidak bermaksud, saya cuma ingin semuanya tenang." Kalimat yang diucapkan setengah berbisik itu justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Dengan semua potongan informasi yang terkumpul, polisi mulai merangkai dugaan motif sementara. Peristiwa ini kemungkinan besar terjadi bukan karena niat buruk atau perencanaan, tetapi karena konflik batin, tekanan emosi, dan kondisi mental yang tidak stabil. Hubungan keluarga yang rumit dan pergulatan pribadi Lia tampaknya menjadi latar belakang yang membuat malam itu berakhir dengan cara tragis. Bab 4 berakhir dengan satu kesimpulan penyidik. Peristiwa ini bukan soal dendam. Bukan soal harta. Ini tentang tekanan batin yang meledak tanpa ada yang menyadari. Penyelidikan memasuki babak baru ketika tim forensik datang dan mulai menelusuri setiap sudut rumah Mbah Surati. Fokus utama mereka adalah dapur, ruangan yang sejak awal ditandai sebagai lokasi paling mencurigakan. Dari dapur inilah warga pertama kali melihat kejanggalan. Dan ternyata, banyak petunjuk penting yang menanti untuk ditemukan. Begitu garis polisi dipasang, tim mulai memeriksa area sekitar kompor, meja makan, serta rak penyimpanan. Sebuah panci besar yang masih berada di atas kompor menarik perhatian penyidik. Bukan karena isi atau aromanya, tetapi karena letaknya tidak sesuai dengan kebiasaan sang nenek. Biasanya, Mbah Surati memasak menggunakan panci sedang, bukan panci besar yang jarang dipakai. Selain itu, panci tersebut terlihat seperti baru saja dipindahkan dalam keadaan terburu-buru. Ada percikan air di sekitarnya dan bekas pegangan tangan yang tampak lebih pekat dari biasanya. Di dekat panci itu, polisi menemukan sutil dan pisau dapur. Dua benda itu tampak bersih namun posisinya tidak wajar, seolah baru saja digunakan lalu ditaruh tanpa memikirkan kerapian. Hal ini mengundang pertanyaan besar. Siapa yang menggunakannya? Karena berdasarkan kesaksian warga, malam sebelumnya hanya ada 2 orang di rumah itu, Mbah Surati dan Lia. Petugas forensik kemudian memeriksa lantai di bawah meja dapur. Di sana,
Mereka menemukan kain lap yang warnanya tampak lebih gelap di beberapa bagian. Meskipun tidak ada unsur kekerasan yang terlihat secara kasat mata, kain lap itu dianggap penting karena posisinya yang diselipkan di area yang tidak biasa, seolah seseorang ingin menutupi sesuatu namun kemudian membatalkannya. Pemeriksaan berlanjut ke lemari penyimpanan. Ada beberapa bumbu dan bahan masakan yang letaknya berubah, seperti gula yang biasanya di rak tengah kini berpindah ke rak paling bawah. Polisi menduga ada aktivitas memasak yang berlangsung pada malam tragedi, tetapi tidak diselesaikan. Hal itu sesuai dengan keterangan warga yang mendengar suara samar dari dapur sekitar pukul 9 hingga 10 malam. Temuan berikutnya membuat penyidik semakin berhati-hati. Sebuah mangkuk kaca berisi sayur mentah, masih utuh dan belum disentuh. Mangkuk itu ditemukan di dekat wastafel. Yang membuatnya janggal, sayur-sayur itu mengering seolah sudah lama dibiarkan, bukan sayur yang baru disiapkan pagi hari. Ini memberi petunjuk bahwa proses memasak dimulai malam sebelumnya, tetapi tidak berlanjut seperti yang seharusnya. Sementara itu, tim memeriksa area pintu belakang. Di sana ada bekas tapak kaki yang samar, seperti seseorang keluar rumah dalam kondisi panik. Arah tapaknya menuju sumur di belakang rumah, sama seperti keterangan remaja yang melihat Lia berjalan ke sana malam itu. Namun jejak itu terlalu kabur untuk menjadi bukti pasti. Tim penyidik juga menelusuri kamar Lia. Di meja kecil dekat jendela, ditemukan botol obat herbal penenang yang sudah setengah kosong. Berdasarkan resepnya, obat itu seharusnya dikonsumsi ketika seseorang mengalami tekanan emosional atau kesulitan tidur. Namun Lia tampaknya meminum obat itu tanpa memperhatikan aturan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa kondisi mentalnya sebelum kejadian sangat rapuh. Benda paling mengejutkan ditemukan di bawah meja dapur. Sebuah selendang berwarna coklat milik Mbah Surati, namun tergeletak dalam posisi yang membingungkan. Selendang itu biasanya disimpan di lemari kamar, bukan berada di dapur. Penyidik menduga selendang tersebut ikut dalam peristiwa pada malam kejadian. Meskipun tidak dapat memastikan fungsinya, keberadaan selendang itu menjadi titik penting dalam rekonstruksi. Setelah semua barang bukti dikumpulkan, polisi melakukan langkah berikutnya, rekonstruksi kejadian. Rekonstruksi dilakukan di dalam dapur dengan menghadirkan Lia sebagai figur utama. Namun karena kondisi mentalnya yang tidak stabil, rekonstruksi dilakukan secara hati-hati. Lia tidak dipaksa untuk berbicara, hanya diminta menunjukkan pergerakan-pergerakan yang ia ingat. Namun dari awal, Lia tampak kebingungan. Ia berdiri di tengah dapur, menatap kosong ke arah panci, lalu berkata lirih, "Saya tidak ingat semuanya." Meski begitu, polisi tetap melakukan rekonstruksi berdasarkan temuan barang bukti. Mereka memetakan kemungkinan aktivitas yang terjadi malam itu. Lia menyiapkan sayur di malam hari, bukan pagi seperti biasanya. Selendang Mbah Surati tergeletak dekat meja, mengindikasikan sang nenek mungkin berada di dapur saat itu. Ada benda yang jatuh atau geser, sesuai suara yang didengar warga. Ada aktivitas menuju sumur belakang pada pukul 10 malam. Rekonstruksi itu menghasilkan gambaran awal bahwa tragedi tersebut terjadi secara tiba-tiba, bukan direncanakan. Namun belum ada kesimpulan pasti mengenai bagaimana kejadian berlangsung, karena bagian terpenting dari cerita masih belum diungkap oleh Lia. Di luar rumah, warga menyaksikan gelagat polisi yang semakin serius. Sorot lampu kamera forensik, garis polisi yang semakin melebar, serta sikap hati-hati para penyidik membuat warga yakin bahwa mereka sedang menyaksikan awal dari kasus besar. Tidak sedikit warga yang berbisik-bisik, mencoba menghubungkan temuan barang bukti dengan kemungkinan kejadian malam itu, meski tidak ada yang berani memastikan. Namun satu hal yang jelas, barang bukti yang ditemukan menunjukkan bahwa malam itu ada aktivitas intens di dapur. Dan jejak-jejak kecil yang tertinggal di dalam rumah itu perlahan, tapi pasti, mengarah pada satu kenyataan pahit yang belum bisa diterima siapapun. Usai pemeriksaan dapur dan rekonstruksi awal, polisi memperluas penyelidikan dengan meminta keterangan lebih rinci dari para tetangga serta keluarga besar yang mulai berdatangan ke lokasi. Bab ini menjadi salah satu bagian paling penting, karena suara-suara para saksi mulai menyingkap lapisan-lapisan persoalan yang selama ini tersembunyi di balik pintu rumah Mbah Surati. Ketua RT, yang sejak pagi berada di lokasi, menjadi saksi pertama yang dimintai keterangan secara resmi.
Ia menjelaskan bahwa Lia memang terlihat berbeda sejak awal tinggal bersama neneknya. Menurutnya, Lia bukan sekadar pendiam, tetapi tampak membawa beban batin yang berat. Kadang dia berdiri di depan rumah, tapi tatapannya kayak melamun jauh. Kalau ditegur, jawabnya pelan sekali. Ujarnya. Ketua RT juga menambahkan bahwa Mbah Surati pernah meminta bantuan tetangga untuk menemani Lia ketika dirinya harus pergi sebentar ke warung. Hal itu menunjukkan bahwa sang nenek memahami kondisi cucunya yang tidak selalu stabil. Kesaksian lain datang dari Bu Rasti, yang menjadi saksi kunci karena rumahnya berada tepat di belakang dapur. Ia menceritakan bahwa 2 hari sebelum kejadian, ia mendengar suara percakapan dengan nada tertekan dari arah dapur. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas bahwa ada ketegangan. Saya dengar Lia bilang, saya capek, tapi saya nggak tahu maksudnya apa. Mbah Surati jawab pelan, kayak nenangin. Katanya, kala itu ia tidak ingin ikut campur dalam urusan keluarga, karena mengira pertengkaran kecil itu hanyalah dinamika wajar antara cucu dan nenek. Ada pula kesaksian dari Pak Roni, yang mengaku melihat perubahan besar dalam perilaku Lia 4 hari sebelum tragedi. Ia melihat Lia berdiri lama di ujung gang pada malam hari sambil menatap kosong ke arah jalan raya. Dia kayak orang bingung. Bahkan pas saya sapa, dia kayak nggak dengar. Katanya, bagi Pak Roni, itu adalah tanda bahwa Lia sedang berada dalam tekanan mental yang tidak biasa. Meski ia tidak menyangka bahwa tekanan itu akan berujung pada peristiwa sebesar ini. Keterangan yang semakin memperjelas gambaran datang dari pihak keluarga. Adik kandung ayah Lia menjelaskan bahwa hubungan keluarga mereka memang tidak harmonis setelah perceraian. Lia, menurutnya, paling terpukul karena harus berpindah-pindah rumah. Dia anak baik sebenarnya. Tapi ya itu, mungkin mentalnya kelelahan, ungkap sang paman. Ia juga menambahkan bahwa sang nenek sebenarnya sudah berniat membawa Lia ke psikolog dalam waktu dekat. Namun rencana itu tertunda karena Lia selalu mengelak dan mengatakan ia baik-baik saja. Ibu Lia, yang datang dalam kondisi shock, mengatakan kepada polisi bahwa ia sempat berbicara dengan Mbah Surati lewat telepon 3 hari sebelumnya. Dalam percakapan itu, sang nenek menyebut bahwa Lia sering begadang dan sulit makan. Ibu bilang Lia kelihatan makin murung. Tapi saya pikir itu cuma efek stres sementara, ujar sang ibu dengan suara bergetar. Sementara itu, pernyataan paling menggelitik datang dari seorang tetangga remaja bernama Bima, yang sebelumnya mengaku melihat Lia menuju sumur belakang pada malam kejadian. Ketika dimintai keterangan kedua kalinya, Bima menambahkan bahwa ia tidak hanya melihat Lia membawa sesuatu di tangannya, tetapi seolah-olah ia terlihat sedang mengusap wajahnya berulang kali, seperti orang yang kebingungan atau habis menangis. Saya lihat dia kayak gemetar, ujar Bima, yang mulai menyadari bahwa kesaksiannya memegang kunci penting. Dari semua kesaksian ini, polisi mulai menyimpulkan bahwa Lia mengalami tekanan batin yang cukup lama dan berlapis-lapis. Namun yang membuat kasus ini semakin kompleks adalah, tidak ada satupun saksi yang melihat langsung apa yang terjadi antara Lia dan Mbah Surati pada malam itu. Semua potongan informasi adalah gambaran dari kejadian sebelum atau sesudah malam tragedi. Saat polisi mencoba berbicara lagi dengan Lia, wanita muda itu menjadi semakin sulit diajak berkomunikasi. Ia tampak seperti orang yang sedang menghadapi pergulatan internal hebat. Sesekali ia menggigit bibir, memeluk diri sendiri, atau hanya menunduk dalam waktu lama. Ketika ditanya tentang neneknya, Lia menjawab pelan, "Saya cuma ingin semuanya diam. Saya cuma ingin tenang." Jawaban itu membuat suasana pemeriksaan hening seketika. Di luar rumah, masyarakat mulai berkumpul dalam jumlah lebih besar. Berita tentang hilangnya Mbah Surati dan kondisi Lia menyebar cepat dari mulut ke mulut. Banyak yang masih tidak percaya karena selama ini keluarga Mbah Surati dikenal penuh keharmonisan. Beberapa tetangga bahkan terlihat menangis, mengingat kebaikan sang nenek yang sering membawakan makanan atau membantu tetangga tanpa diminta. Setelah rangkaian pemeriksaan panjang dan pengumpulan barang bukti yang mengarah pada kesimpulan sementara, polisi akhirnya membawa Lia ke kantor untuk menjalani pemeriksaan psikologis lebih lanjut. Keputusan itu dibuat bukan semata-mata untuk mencari pengakuan, tetapi untuk memastikan bahwa kondisi mental Lia dapat ditangani dengan benar. Wanita muda itu tampak pasrah saat dibawa pergi, tanpa banyak kata. Tatapannya kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain, jauh dari keramaian,
jauh dari perhatian warga dan kilatan kamera. Di luar rumah, aparat kepolisian memasang garis kuning lebih luas. Rumah yang dulunya hangat, penuh aktivitas sederhana seorang nenek yang ramah, kini berubah menjadi pusat penyelidikan. Petugas forensik masih keluar masuk rumah membawa peralatan, sementara beberapa anggota keamanan menjaga agar warga tidak mendekat. Suasana kampung itu berubah drastis dalam hitungan jam. Dari pagi yang penuh rutinitas menjadi siang yang penuh kecemasan dan bisik-bisik. Warga yang berkumpul mulai memahami bahwa apa yang terjadi bukanlah kasus biasa. Banyak yang mengungkapkan kesedihan, bukan hanya karena hilangnya sosok Mbah Surati yang selama ini mereka hormati, tetapi juga karena nasib Lia yang tampak terpuruk dalam tekanan mental berat. Kasihan Lia, dia terlihat tidak siap menghadapi apapun, bisik seorang ibu sambil menahan air mata. Sementara itu, yang lain menggeleng pelan, tidak menyangka tragedi seperti ini bisa terjadi di lingkungan yang selama ini damai. Pihak keluarga yang datang dari luar kota juga dihadapkan pada situasi berat. Ayah Lia datang dengan wajah terpukul, mengenakan jaket lusuh dan tampak tidak tidur semalaman. Ia berusaha menguatkan diri saat mendengar laporan awal dari polisi. Saya tahu Lia sedang tidak baik-baik saja, tapi saya tidak pernah membayangkan bisa sejauh ini, katanya, dengan suara yang nyaris pecah. Ibu Lia, yang terlihat paling terpukul, hanya mampu menutup wajah dengan kedua tangannya. Keluarga besar mereka yang dulu terpecah oleh konflik kini dipaksa bersatu karena tragedi yang menimpa generasi tertua dan termuda sekaligus. Dari sisi aparat, penyidik senior memberikan pernyataan singkat kepada warga dan media lokal. Ia menjelaskan bahwa kasus ini melibatkan kondisi psikologis yang kompleks, serta dugaan kuat bahwa tragedi terjadi karena tekanan batin berkepanjangan yang menumpuk tanpa ada yang menyadarinya. Ini bukan kasus hitam putih, ujarnya dengan tegas. Ada aspek kesehatan mental yang tidak bisa kita abaikan. Kami meminta masyarakat tidak menyebarkan rumor dan menunggu hasil pemeriksaan resmi. Pernyataan itu disampaikan bukan tanpa alasan. Sejak pagi, berbagai spekulasi sudah beredar di antara warga, mulai dari asumsi soal pertengkaran keluarga hingga dugaan tekanan ekonomi. Polisi khawatir rumor tersebut justru memperburuk kondisi Lia dan memicu kesalahpahaman yang lebih besar. Karena itu, mereka menegaskan akan menangani kasus dengan pendekatan medis, psikologis, dan hukum secara seimbang. Seiring hari berganti sore, suasana kampung perlahan mereda. Warga kembali ke rumah masing-masing, meski beberapa masih berdiri di depan pagar, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Rumah Mbah Surati tetap dijaga ketat. Lampu-lampu dari tim investigasi masih menyala di dalam, menandakan bahwa penyelidikan belum usai. Di kantor polisi, Lia masih menjalani pemeriksaan. Setiap pertanyaan dijawab dengan jeda panjang, seakan ia harus menggali memori yang sulit diakses. Psikolog mencoba mendampinginya dengan lembut, memberikan ruang agar Lia tidak merasa tertekan. Namun satu hal yang jelas, wanita muda itu membutuhkan waktu, dan mungkin bantuan profesional jangka panjang, untuk mampu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di malam tragis itu. Kasus ini kemudian menyebar ke berbagai media lokal, menjadi pembahasan di radio, grup WhatsApp kampung, bahkan menembus halaman berita daring. Namun, ada satu pesan yang sering muncul dari warga yang mengenal Mbah Surati dan Lia, bahwa tragedi ini adalah pengingat bahwa kesehatan mental adalah sesuatu yang tidak boleh dianggap sepele. Bahwa seseorang yang terlihat pendiam dan baik-baik saja, bisa saja sedang berjuang keras dalam batinnya. Demikianlah kisah yang hari ini kita angkat dalam Eka Bercerita. Sebuah peristiwa di Solo yang bukan hanya mengejutkan warga sekitar, tetapi juga membuka mata kita tentang betapa rentannya manusia ketika tekanan batin tidak tertangani dengan baik. Sahabat pendengar, dari kisah ini kita belajar bahwa rumah yang tampak damai sekalipun bisa menyimpan pergulatan besar di dalamnya. Seseorang yang terlihat tenang, mungkin sedang memikul beban yang tidak kita lihat. Dan seseorang yang kita anggap kuat, bisa saja sebenarnya sedang membutuhkan uluran tangan, telinga yang mau mendengar, atau sekadar tempat bernaung untuk menghela napas. Seringkali, tragedi bukan muncul dari niat buruk, tetapi dari hati yang kelelahan, pikiran yang penuh, dan jiwa yang tak lagi mampu menahan beban sendirian. Karena itu, marilah kita lebih peka terhadap orang-orang di sekitar kita, keluarga, sahabat, atau tetangga yang mungkin sedang berjuang dalam diam. Satu sapaan sederhana,
Satu perhatian kecil, kadang lebih berarti daripada yang kita bayangkan. Dan untuk kita semua yang sedang menghadapi masa-masa berat, ingatlah bahwa tidak ada salahnya meminta bantuan. Tidak ada yang salah dengan menangis, bercerita, atau mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Justru disitulah kekuatan manusia sesungguhnya, mengakui kesulitan, lalu perlahan bangkit kembali. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Semoga kisah ini membawa pelajaran bagi kita semua, bahwa keluarga dan hubungan antar manusia harus dijaga dengan kesabaran, pengertian, dan empati. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan mental dan fisik, serta memperkuat komunikasi di dalam keluarga. Karena setiap percakapan yang kita lakukan dengan hati, bisa menjadi jembatan untuk mencegah kesalahpahaman dan luka yang tak terlihat. Sampai jumpa pada kisah berikutnya, masih di Eka Bercerita, tempat di mana cerita nyata menjadi pengingat, pelajaran, dan cermin bagi kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.